dihina karena dianggap miskin, diremehkan karena berpakaian sederhana, dan dijadikan bahan tertawaan di depan teman-teman lama. Tapi ketika suaminya muncul dan seluruh manajemen hotel berbaris menyambutnya, suasana reuni berubah menjadi lautan penyesalan. Sore itu, hujan gerimis membasahi halaman rumah sederhana milik Rina, wanita berusia 35 tahun itu baru saja selesai menyapu teras ketika ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari grup alumni SMA yang sudah lama tidak aktif. Dengan rasa penasaran, ia membuka pesan tersebut. Assalamualaikum teman-teman. Kami mengundang seluruh alumni angkatan 2009 untuk menghadiri acara reuni akbar yang akan diselenggarakan bulan depan. Rina membaca pesan itu perlahan. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Sudah hampir 17 tahun ia tidak bertemu dengan sebagian besar teman sekolahnya. Namun bukannya merasa senang, ia justru terdiam. Kenangan lama kembali muncul dalam pikirannya. Saat masih sekolah, Rina berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya hanya seorang tukang becak, sedangkan ibunya berjualan gorengan di depan rumah. Karena kondisi ekonomi keluarganya, Rina sering menjadi bahan ejekan beberapa teman yang berasal dari keluarga berada. Meski memiliki prestasi akademik yang baik, ia kerap dianggap rendah. Anak tukang becak mana mungkin sukses? Kalimat itu masih teringat jelas di benaknya meskipun telah berlalu bertahun-tahun. Rina menghela napas panjang lalu meletakkan ponselnya di atas meja. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam memasuki halaman rumah. Seorang pria tampan dan berwibawa turun dari kendaraan tersebut. Ia adalah Arman, suami Rina. Arman tersenyum hangat saat melihat istrinya. "Kamu kenapa? Dari tadi kelihatan melamun." Rina menyerahkan ponselnya. "Ada undangan reuni sekolah." Arman membaca pesan itu sekilas lalu tersenyum. "Wah, bagus dong. Sudah lama kan tidak bertemu teman-teman?" Rina hanya tersenyum tipis. Bukan itu masalahnya. Arman langsung mengerti. Selama bertahun-tahun pernikahan mereka, ia sering mendengar cerita masa lalu. Istrinya yang pernah diremehkan dan dipandang rendah. "Masih teringat perlakuan mereka dulu?" tanya Arman lembut. Rina mengangguk pelan. "Aku takut suasananya sama seperti dulu. Mereka mungkin masih suka membanding-bandingkan kehidupan orang lain." Arman duduk di samping istrinya. "Dengar, kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun." Rina menatap suaminya. "Datanglah sebagai dirimu sendiri. Orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan menilai dari pakaian atau penampilan." Kata-kata itu membuat hati Rina sedikit tenang. Hari-hari berlalu dengan cepat hingga akhirnya tiba minggu pelaksanaan reuni. Acara itu akan diadakan di sebuah gedung pertemuan mewah yang terkenal di kota mereka. Banyak teman sekolah mulai mengirim foto mobil baru, usaha yang berkembang, hingga jabatan tinggi yang mereka miliki ke grup alumni. Sebagian bahkan tampak berlomba-lomba menunjukkan kesuksesan masing-masing. Rina hanya menjadi pembaca diam. Ia tidak pernah menceritakan kehidupannya sekarang kepada siapapun. Tidak ada yang tahu bahwa suaminya adalah seorang pengusaha besar yang memiliki berbagai perusahaan di beberapa kota. Tidak ada yang tahu bahwa kehidupan Rina jauh lebih baik daripada yang dibayangkan banyak orang. Ia memang sengaja memilih hidup sederhana. Baginya, kebahagiaan bukanlah tentang menunjukkan kekayaan kepada orang lain. Malam sebelum acara reuni, Rina menyiapkan pakaian yang akan dikenakannya. Bukan gaun mahal, bukan pakaian bermerek, hanya sebuah gamis sederhana, berwarna biru muda, yang sudah sering ia pakai untuk menghadiri acara keluarga. Ketika melihat pilihan pakaian istrinya, Arman tersenyum. "Kamu yakin mau pakai itu?" Rina tertawa kecil. "Kenapa? Jelek ya?" "Bukan jelek, kamu tetap cantik." Lalu, Arman tersenyum. "Nanti teman-temanmu mungkin salah menilai." Rina menggeleng pelan. "Biarlah. Kalau mereka menghargai seseorang hanya dari pakaian, berarti mereka tidak berubah sejak sekolah dulu." Arman mengangguk bangga. Pagi hari reuni pun akhirnya tiba. Rina berdiri di depan cermin sambil merapikan hijabnya. Perasaannya campur aduk antara gugup, penasaran, dan sedikit khawatir. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa hari itu akan menjadi hari yang mengubah cara pandang banyak orang terhadap dirinya. Pukul 10 pagi, Rina akhirnya tiba di lokasi reuni. Gedung tempat acara berlangsung tampak sangat megah. Lampu-lampu kristal menghiasi langit-langit aula, sementara karpet merah terbentang dari pintu masuk hingga ke ruang utama. Di halaman depan, deretan mobil mewah terparkir rapi. Rina menarik napas panjang sebelum melangkah masuk. Ia berusaha menenangkan dirinya. "Aku hanya datang untuk bersilaturahmi," gumamnya pelan.
Di meja registrasi, beberapa panitia langsung mengenalinya. Rina, wah, akhirnya datang juga, sambut seorang panitia. Rina tersenyum ramah. Iya, sudah lama sekali ya. Setelah mengisi daftar hadir, ia memasuki aula utama. Suasana ramai oleh tawa dan percakapan para alumni yang sudah lama tidak bertemu. Sebagian sibuk berfoto, sebagian lagi saling bertukar cerita tentang pekerjaan dan kehidupan mereka sekarang. Awalnya semuanya terasa biasa saja, namun beberapa menit kemudian, Rina mulai merasakan tatapan yang tidak asing. Tatapan yang dulu sering ia terima saat masih sekolah. Beberapa mantan teman perempuan memandangnya dari ujung kepala hingga kaki. Mereka memperhatikan gamis sederhana yang dikenakannya. Tas yang dibawanya juga terlihat biasa. Tidak ada perhiasan mencolok. Tidak ada barang bermerek yang bisa menarik perhatian. Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar. Itu Rina ya? Iya, ternyata dia datang. Kupikir hidupnya susah sekarang. Aku juga. Lihat saja penampilannya. Mereka berbicara pelan, tetapi cukup jelas untuk terdengar oleh Rina. Meski demikian, Rina memilih tersenyum dan mengabaikannya. Tak lama kemudian, seorang wanita bernama Maya menghampirinya. Dulu Maya termasuk salah satu siswi populer di sekolah. Ia berasal dari keluarga kaya dan sering menjadi pusat perhatian. Rina, serunya dengan senyum lebar. Rina berdiri dan menyambutnya dengan ramah. Halo, Maya, apa kabar? Baik, wah, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Maya lalu duduk di sampingnya. Namun tidak lama kemudian, beberapa teman lain ikut bergabung. Percakapan yang awalnya hangat, perlahan berubah menjadi ajang membandingkan kehidupan. Aku sekarang punya 3 cabang toko, kata seseorang dengan bangga. Aku baru beli rumah kedua bulan lalu. Aku sering bolak-balik Jakarta dan Singapura untuk urusan bisnis. Mereka saling memamerkan pencapaian masing-masing. Rina hanya mendengarkan sambil tersenyum. Ketika giliran dirinya ditanya, suasana mendadak berubah. Kalau kamu, Rina, tanya Maya, kegiatan sekarang apa? Rina menjawab sederhana. Aku lebih banyak mengurus keluarga. Beberapa orang langsung saling pandang. Hanya mengurus rumah? Tanya seorang wanita lain. Iya, jawab Rina singkat. Seketika terdengar suara tawa kecil. Oh, pantesan. Kirain punya usaha besar. Ya, tidak semua orang seberuntung kita. Ucapan itu disertai senyum tipis yang terasa meremehkan. Rina tetap diam. Ia tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Namun sikap diamnya justru membuat sebagian orang semakin yakin dengan dugaan mereka. Mereka menganggap Rina malu karena kehidupannya tidak berhasil. Padahal kenyataannya sangat berbeda. Di sudut lain ruangan, beberapa teman laki-laki juga mulai ikut berkomentar. Masih sederhana saja ya hidupnya. Mungkin suaminya kerja biasa. Kasihan juga. Ucapan-ucapan itu membuat beberapa orang mengangguk setuju. Tidak seorang pun mengetahui kebenaran tentang kehidupan Rina. Tidak ada yang tahu bahwa wanita yang sedang mereka kasihani sebenarnya hidup berkecukupan. Tidak ada yang tahu bahwa suaminya memiliki posisi yang sangat tinggi. Dan yang paling mengejutkan, tidak ada yang tahu bahwa gedung megah tempat mereka sedang mengadakan reuni memiliki hubungan langsung dengan keluarga Rina. Sementara itu, Rina memilih berjalan menuju meja minuman untuk menenangkan diri. Ia memandang keluar jendela. Hatinya sedikit sedih. Ternyata setelah bertahun-tahun berlalu, sebagian orang masih menilai seseorang dari penampilan luar. Namun ia teringat pesan suaminya sebelum berangkat. Kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu kepada orang yang sudah memutuskan untuk meremehkanmu. Rina tersenyum tipis. Ia berusaha menikmati acara dengan tenang. Tetapi ia belum tahu bahwa penghinaan yang lebih menyakitkan masih akan terjadi. Dan hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, orang-orang yang kini memandang rendah dirinya akan berubah menjadi pucat, gemetar, dan tidak sanggup berkata apa-apa. Suasana reuni semakin ramai menjelang siang. Musik lembut mengalun di dalam aula, sementara para alumni sibuk berbincang dan mengabadikan momen bersama. Di atas panggung, pembawa acara sesekali mengundang beberapa alumni untuk menceritakan perjalanan hidup mereka setelah lulus sekolah. Rina memilih duduk di salah satu meja yang berada di sudut ruangan. Ia berharap bisa menikmati acara dengan tenang tanpa menjadi pusat perhatian. Namun harapan itu tidak berlangsung lama. Maya dan beberapa teman lainnya kembali menghampirinya. Kali ini mereka membawa beberapa alumni lain yang tampaknya penasaran dengan kehidupan Rina. Rina, dari tadi kamu diam saja, kata Maya sambil tersenyum. Iya nih, sahut seorang pria bernama Doni, kami jadi penasaran. Penasaran apa? Tanya Rina sopan. Doni tertawa kecil. Kehidupanmu sekarang.
Beberapa orang langsung ikut memperhatikan. Suasana meja itu mendadak menjadi hening. "Suamimu kerja di mana?" tanya Doni. Rina menjawab dengan tenang. "Dia bekerja di sebuah perusahaan." "Perusahaan apa?" "Perusahaan swasta." Jawaban singkat itu membuat beberapa orang saling tersenyum. Menurut mereka, Rina sedang berusaha menyembunyikan sesuatu. "Jabatannya apa?" tanya seorang wanita lain. Rina kembali tersenyum. "Dia hanya bekerja seperti biasa." Maya menahan tawa. "Hanya bekerja seperti biasa itu apa maksudnya?" Beberapa orang ikut tertawa kecil. Rina mulai merasa tidak nyaman. Namun ia tetap berusaha menjaga sikap. "Tidak penting jabatannya apa," jawabnya lembut. "Yang penting dia orang baik." Alih-alih berhenti, pertanyaan demi pertanyaan justru semakin tajam. "Rumahmu di mana sekarang?" "Masih tinggal di rumah sederhana." "Punya mobil berapa?" "Anak-anak sekolah di mana?" Pertanyaan itu datang bertubi-tubi seperti interogasi. Rina menjawab seperlunya tanpa menjelaskan terlalu banyak. Sikapnya yang sederhana justru semakin membuat mereka salah paham. Mereka mengira Rina sengaja menghindari jawaban karena malu dengan keadaan hidupnya. Tak lama kemudian, seorang wanita bernama Siska berdiri sambil menunjukkan foto di ponselnya. "Lihat nih, kemarin aku baru beli mobil baru." Beberapa orang langsung memuji. "Wah, keren, bagus sekali. Aku juga lagi bangun villa," sahut yang lain. Tak mau kalah, Doni menunjukkan foto rumah mewah miliknya. Semua orang saling memamerkan pencapaian masing-masing. Di tengah suasana itu, Siska tiba-tiba menoleh kepada Rina. "Kalau kamu, Rina, ada foto rumah atau mobil yang mau ditunjukkan?" Rina tersenyum dan menggeleng. "Tidak ada." Jawaban itu langsung disambut tawa kecil. Maya bahkan berkata dengan nada bercanda yang menyakitkan, "Sudahlah, jangan dipaksa, mungkin belum sempat beli." Beberapa orang tertawa. Rina merasakan dadanya sesak, bukan karena iri, bukan karena malu, tetapi karena kecewa. Ia tidak menyangka reuni yang seharusnya menjadi ajang silaturahmi, justru berubah menjadi perlombaan, menunjukkan status sosial. Saat itulah Doni melontarkan kalimat yang membuat suasana semakin tidak nyaman. "Jujur saja ya, Rin, kalau hidup susah itu bukan aib kok. Tidak perlu malu mengakuinya." Beberapa orang mengangguk setuju. Ada yang bahkan memandang Rina dengan tatapan iba. Padahal rasa iba itu lahir dari kesimpulan yang sama sekali salah. Rina menundukkan pandangannya sejenak. Ia berusaha menahan emosi. Lalu dengan tenang ia menjawab, "Aku tidak malu dengan kehidupanku. Tidak pernah." Namun jawaban itu justru membuat sebagian orang semakin yakin bahwa Rina sedang berusaha menutupi kenyataan. Maya lalu berkata sambil tersenyum tipis, "Yang penting bahagia ya, Rin." Walaupun hidup sederhana, kalimat itu terdengar seperti pujian. Tetapi semua orang di meja itu tahu maksud sebenarnya. Itu adalah sindiran yang dibungkus dengan senyuman. Rina hanya mengangguk. Ia tidak ingin memperdebatkan apapun. Dalam hati, ia memilih menyerahkan semuanya kepada waktu. Karena ia tahu satu hal, kebenaran tidak perlu diteriakan. Cepat atau lambat, kebenaran akan terlihat dengan sendirinya. Sementara itu, di luar gedung reuni, beberapa kendaraan mewah mulai memasuki area parkir khusus. Para petugas keamanan tampak sibuk menerima instruksi melalui alat komunikasi mereka. Beberapa staf hotel bahkan mulai berbaris rapi di dekat pintu utama. Perubahan suasana itu belum disadari oleh para peserta reuni yang masih sibuk mengobrol di dalam aula. Mereka tidak tahu bahwa seseorang yang sangat penting sedang dalam perjalanan menuju tempat tersebut. Seseorang yang kedatangannya akan mengubah seluruh suasana acara. Dan dalam hitungan menit, orang-orang yang tadi tertawa merendahkan, Rina akan berharap bisa menarik kembali setiap kata yang telah mereka ucapkan. Setelah berbagai sindiran dan pertanyaan yang menyakitkan, Rina memilih menjauh dari kerumunan. Ia berjalan perlahan menuju teras samping aula yang menghadap taman. Di sana suasana lebih tenang. Hanya terdengar suara air mancur dan hembusan angin siang yang sejuk. Rina duduk di sebuah kursi sambil memandang ke arah taman. Hatinya sebenarnya terluka, bukan karena hinaan yang baru saja diterimanya, melainkan karena ia melihat banyak teman lama yang dulu pernah berjuang bersama kini berubah menjadi orang yang mudah menilai orang lain dari penampilan. Padahal saat sekolah dulu, mereka pernah duduk di bangku yang sama, belajar di kelas yang sama, dan menghadapi ujian yang sama. Namun kini sebagian dari mereka seolah mengukur nilai seseorang dari pakaian, kendaraan, dan jabatan. Rina menarik napas panjang. Ia berusaha menenangkan pikirannya. Saat itu ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari suaminya, "Arman, maaf ya, sayang."
Rapat tadi sedikit lebih lama. Aku sedang menuju ke sana. Rina tersenyum kecil. Tidak apa-apa, hati-hati di jalan. Tak lama kemudian Arman kembali membalas. Kamu baik-baik saja? Rina membaca pesan itu beberapa detik. Ia tidak ingin membuat suaminya khawatir. Aku baik-baik saja, meskipun sebenarnya ia baru saja menerima banyak perlakuan yang tidak menyenangkan. Setelah mengirim pesan tersebut, Rina mematikan layar ponselnya. Ia teringat pesan yang sering disampaikan Arman selama mereka menikah. Jangan membalas penghinaan dengan penghinaan, karena yang menentukan harga dirimu bukan ucapan orang lain. Kalimat itu selalu ia pegang hingga hari ini. Beberapa menit kemudian, Maya kembali menghampirinya. Kamu di sini ternyata. Rina tersenyum sopan. Iya, cuma cari udara segar. Maya duduk di sebelahnya. Awalnya Rina mengira Maya ingin berbicara baik-baik. Namun ternyata tidak. Kamu jangan tersinggung ya sama teman-teman tadi. Rina menatapnya. Aku tidak tersinggung. Maya tersenyum tipis. Baguslah. Lagi pula mereka cuma bercanda. Rina tidak menjawab. Karena terkadang orang menyebut penghinaan sebagai candaan ketika korbannya memilih diam. Melihat Rina tetap tenang, Maya kembali berkata, kalau boleh jujur, aku kagum juga sama kamu. Rina sedikit bingung. Kagum? Iya. Kamu tetap percaya diri walaupun hidupmu tidak semewah teman-teman yang lain. Kalimat itu kembali menusuk. Namun Rina hanya tersenyum. Terima kasih. Maya tampak heran. Ia mungkin berharap Rina akan marah atau membela diri. Tetapi yang ia dapatkan hanyalah ketenangan. Tak lama kemudian, panitia mengumumkan sesi foto bersama akan segera dimulai. Semua alumni diminta kembali ke aula utama. Rina ikut masuk dan berdiri bersama peserta lainnya. Di atas panggung, satu persatu alumni dipanggil untuk memperkenalkan diri dan menceritakan pencapaian mereka. Ketika nama Rina disebut, suasana menjadi sedikit ramai. Rina, maju dong, ceritakan kesuksesanmu. Beberapa orang tertawa kecil, sebagian menganggap itu lelucon. Rina berjalan ke depan dengan tenang. Pembawa acara menyerahkan mikrofon kepadanya. Silakan, Rina, ceritakan kehidupanmu sekarang. Ratusan pasang mata memandang ke arahnya. Rina tersenyum lalu berkata singkat, saya hanya seorang ibu rumah tangga yang berusaha menjadi istri dan ibu yang baik. Jawaban sederhana itu membuat sebagian orang bertepuk tangan. Namun ada juga yang tersenyum sinis. Mereka menganggap tidak ada hal istimewa dalam kehidupan Rina. Setelah mengembalikan mikrofon, Rina kembali ke tempat duduknya. Beberapa orang bahkan tampak menggelengkan kepala. Menurut mereka, Rina adalah alumni yang paling biasa di antara semua yang hadir. Tetapi mereka tidak tahu bahwa dalam beberapa menit lagi, seluruh penilaian mereka akan runtuh. Saat acara kembali berlangsung, tiba-tiba pintu utama aula terbuka. Beberapa petugas keamanan masuk lebih dahulu. Disusul sejumlah staf manajemen yang berjalan dengan sikap sangat hormat. Suasana ruangan perlahan berubah. Orang-orang mulai saling berpandangan. Siapa yang datang? Ada tamu penting ya? Bisikan mulai terdengar dari berbagai arah. Di luar aula, sebuah mobil mewah baru saja berhenti tepat di depan pintu utama. Seluruh staf berdiri tegak menyambut kedatangan seseorang. Dan ketika sosok itu melangkah turun dari kendaraan, wajah para manajer hotel langsung berubah penuh hormat. Sementara di dalam aula, Rina hanya tersenyum pelan, karena ia tahu persis siapa orang yang baru saja datang. Orang yang sebentar lagi akan membuat seluruh ruangan terdiam tanpa kata. Suasana aula yang semula riuh perlahan berubah menjadi hening. Semua mata tertuju ke arah pintu utama. Para staf hotel berdiri berjajar rapi di kedua sisi pintu. Beberapa manajer yang sejak tadi berada di ruangan bahkan terlihat buru-buru, merapikan jas mereka seolah sedang menyambut tamu yang sangat penting. Para alumni mulai saling berbisik. Siapa yang datang? Ada pejabat ya? Atau pemilik gedung ini? Tak seorang pun mengetahui jawabannya. Beberapa detik kemudian, seorang pria tinggi dan berwibawa memasuki aula. Ia mengenakan setelan jas hitam yang sederhana namun elegan. Langkahnya tenang, tetapi kehadirannya langsung menarik perhatian seluruh ruangan. Yang membuat para tamu semakin heran adalah sikap para petinggi hotel. General Manager hotel berjalan sedikit di belakang pria tersebut dengan penuh hormat. Beberapa kepala divisi bahkan tampak menundukkan kepala saat menyambutnya. Selamat datang, Pak. Terima kasih sudah hadir, Pak. Ucapan itu terdengar dari berbagai arah. Para alumni mulai penasaran. Doni yang sejak tadi banyak berbicara langsung berbisik kepada Maya. Sepertinya orang penting. Maya mengangguk. Bisa jadi pemilik perusahaan besar. Sementara itu, pria tersebut terus berjalan memasuki aula.
Semua orang memperhatikannya. Namun yang membuat mereka bingung adalah arah langkahnya. Ia tidak menuju kursi VIP. Ia tidak menuju panggung. Ia justru berjalan lurus menuju salah satu meja peserta reuni, menuju tempat Rina duduk. Beberapa orang mulai saling berpandangan. Kenapa ke sana? Dia kenal Rina. Jantung sebagian peserta mulai berdebar karena penasaran. Rina yang sejak tadi duduk tenang perlahan berdiri. Senyum hangat muncul di wajahnya. Pria itu pun berhenti tepat di hadapannya. Tanpa ragu, ia mengulurkan tangan dan berkata dengan suara lembut, "Maaf membuatmu menunggu, sayang." Seluruh ruangan langsung terdiam. Beberapa orang bahkan sampai membelalakan mata. "Sayang?" Mereka tidak salah dengar. Pria penting itu baru saja memanggil Rina dengan panggilan penuh kasih. Rina tersenyum. "Tidak apa-apa, aku tahu kamu sibuk." Pria itu lalu menatap istrinya dengan penuh perhatian. "Kamu baik-baik saja?" Rina mengangguk pelan. Iya, percakapan sederhana itu justru membuat suasana semakin menegangkan. Para alumni yang tadi meremehkan Rina mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Maya menelan ludah. Doni tidak lagi tersenyum. Mereka memperhatikan setiap gerakan pria tersebut. Lalu sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. General Manager hotel tiba-tiba menghampiri mereka. Dengan sikap sangat hormat ia berkata, "Selamat siang, Ibu Rina. Kami mohon maaf karena belum sempat menyambut ibu secara khusus." Rina tersenyum sopan. "Tidak masalah." Namun kalimat itu membuat para alumni semakin bingung. Mengapa manajemen hotel bersikap begitu hormat kepada Rina? Bukankah tadi mereka mengira Rina hanyalah ibu rumah tangga biasa? Doni mulai merasa tidak nyaman. Siska yang sejak tadi sering menyindir Rina terlihat pucat. Sedangkan Maya hanya bisa terdiam. Pria yang datang bersama rombongan itu kemudian duduk di samping Rina. Beberapa staf segera menghampiri dan menanyakan berbagai keperluannya. Semua dilakukan dengan penuh rasa hormat. Kini seluruh perhatian di aula tertuju kepada pasangan tersebut. Rasa penasaran semakin memuncak. Siapakah sebenarnya pria itu? Mengapa seluruh manajemen hotel memperlakukannya seperti pemimpin tertinggi? Dan mengapa ia begitu menghormati Rina? Belum ada yang berani bertanya. Namun tidak lama lagi, sebuah pengumuman dari pihak hotel akan mengungkap kenyataan yang sesungguhnya. Kenyataan yang akan membuat orang-orang yang tadi menghina Rina kehilangan kata-kata. Bahkan beberapa dari mereka akan berharap bisa mengulang waktu dan menarik kembali semua ucapan yang pernah mereka lontarkan. Suasana aula masih dipenuhi rasa penasaran. Semua mata tertuju kepada Rina dan pria yang baru saja datang. Tidak ada lagi yang memperhatikan hidangan atau dekorasi acara. Seluruh perhatian kini hanya tertuju pada pasangan yang duduk tenang di salah satu sudut ruangan. Doni, Maya, dan Siska saling berpandangan. Mereka mulai merasa tidak nyaman. Sikap para manajer hotel yang begitu hormat jelas menunjukkan bahwa pria tersebut bukan orang biasa. Tak lama kemudian, pembawa acara menerima sebuah pesan dari panitia. Wajahnya terlihat sedikit tegang. Ia lalu berjalan ke tengah panggung dan mengambil mikrofon. "Hadirin yang kami hormati, sebelum acara dilanjutkan, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seseorang yang telah memberikan dukungan penuh sehingga acara reuni ini dapat terselenggara dengan sangat baik." Seluruh ruangan mendadak hening. Pembawa acara melanjutkan, "Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arman Pratama selaku pemilik gedung ini dan Direktur Utama Grup Pratama Nusantara yang telah mengizinkan penggunaan fasilitas terbaik untuk acara reuni hari ini." Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong. Beberapa orang langsung membeku di tempat. Ada yang sampai menjatuhkan gelas minumnya. Ada yang menoleh cepat ke arah Rina. Ada pula yang tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Pemilik gedung, Direktur Utama, orang yang duduk di samping Rina, suami Rina, Doni menelan ludah dengan susah payah. Wajahnya perlahan memucat. Siska yang tadi begitu percaya diri kini hanya bisa menunduk. Sementara Maya tampak seperti kehilangan kemampuan berbicara. Pembawa acara kembali melanjutkan. Beliau juga merupakan pendiri beberapa perusahaan nasional yang bergerak di bidang properti, perhotelan, dan jasa. Tepuk tangan mulai terdengar. Namun bagi sebagian orang di ruangan itu, suara tepuk tangan tersebut terasa seperti tamparan keras. Terutama bagi mereka yang sejak awal meremehkan Rina. Kini semuanya mulai memahami kenyataan yang sebenarnya. Wanita yang mereka kira miskin, wanita yang mereka sindir karena pakaian sederhananya, wanita yang mereka kasihi dengan rasa iba, ternyata adalah istri dari salah satu pengusaha paling sukses di kota itu. Bahkan gedung megah tempat mereka berdiri saat ini ternyata milik keluarga Rina sendiri.
Rasa malu mulai menyelimuti ruangan. Doni teringat saat ia bertanya dengan nada merendahkan tentang pekerjaan suami Rina. Siska teringat ketika ia meminta Rina menunjukkan foto mobil dan rumah. Maya teringat semua sindiran yang ia lontarkan sejak awal acara. Kini tidak ada satupun dari mereka yang berani menatap mata Rina. Di atas panggung, pembawa acara mempersilakan Arman memberikan sambutan singkat. Arman berdiri, langkahnya tenang menuju panggung. Ia menerima mikrofon lalu memandang seluruh ruangan. Saya sebenarnya tidak berencana berbicara hari ini, katanya. Tetapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua teman sekolah istri saya yang telah mengundangnya ke acara ini. Suasana kembali hening. Arman lalu menatap ke arah Rina dan tersenyum. Kesuksesan terbesar dalam hidup saya bukanlah perusahaan yang saya bangun, bukan pula gedung atau bisnis yang saya miliki. Kesuksesan terbesar saya adalah memiliki istri yang selalu mengajarkan kerendahan hati. Kalimat itu membuat banyak orang semakin tertunduk. Arman melanjutkan, Rina selalu mengingatkan saya bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh pakaian yang dikenakan, kendaraan yang dikendarai, atau jabatan yang dimiliki. Karena karakter jauh lebih penting daripada semua itu. Aula menjadi sangat sunyi. Beberapa orang mulai merasa wajah mereka memanas karena malu. Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka sadar bahwa sejak awal, mereka telah menilai seseorang hanya dari penampilan. Padahal orang yang mereka hina justru memiliki kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang mereka bayangkan. Saat Arman kembali duduk di samping istrinya, suasana reuni telah berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi tawa meremehkan, tidak ada lagi sindiran. Yang tersisa hanyalah rasa malu, penyesalan, dan kesadaran bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Namun satu hal yang membuat mereka semakin merasa bersalah adalah sikap Rina. Wanita itu tidak menunjukkan kesombongan sedikit pun. Ia tidak membalas penghinaan yang diterimanya. Ia tidak mempermalukan siapapun. Ia hanya tersenyum dengan tenang. Dan justru ketenangan itulah yang membuat hati banyak orang semakin tertusuk oleh rasa penyesalan. Setelah Arman menyelesaikan sambutannya, suasana aula masih terasa sunyi. Tidak ada lagi suara tawa yang sebelumnya memenuhi ruangan. Orang-orang yang sejak awal sibuk memamerkan kekayaan kini justru saling diam. Mereka sibuk dengan pikiran masing-masing. Banyak yang merasa malu, banyak yang menyesal, dan banyak yang menyadari bahwa mereka telah menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat di luar. Rina tetap duduk tenang di samping suaminya. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan. Tidak ada rasa ingin membalas perlakuan yang telah diterimanya. Sikapnya tetap sama seperti saat pertama kali datang ke acara itu. Sederhana dan rendah hati. Beberapa menit kemudian, Maya perlahan berjalan mendekati meja mereka. Langkahnya tidak lagi penuh percaya diri seperti sebelumnya. Wajahnya tampak canggung. Sesampainya di depan Rina, ia terdiam beberapa saat, seolah sedang mengumpulkan keberanian. Akhirnya ia berkata dengan suara pelan, "Rina, aku minta maaf." Rina menatapnya dengan tenang. Maya menundukkan kepala. "Aku sadar selama acara tadi aku banyak bicara yang tidak pantas. Aku menilaimu hanya dari penampilanmu. Aku benar-benar malu." Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Rina tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, Maya. Tidak ada yang perlu disimpan dalam hati." Jawaban itu justru membuat Maya semakin terharu. Tak lama kemudian, Doni dan Siska ikut menghampiri. Mereka juga meminta maaf atas semua ucapan yang pernah mereka lontarkan. Doni yang sebelumnya paling banyak bertanya kini bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. "Maafkan saya, Rina. Saya terlalu sombong. Saya pikir kesuksesan hanya bisa dilihat dari apa yang dimiliki seseorang." Rina mengangguk pelan. "Kita semua pernah melakukan kesalahan. Yang penting kita mau belajar darinya." Satu persatu alumni lainnya mulai mendekat. Mereka menyampaikan permintaan maaf dan mengakui kesalahan mereka. Tidak sedikit yang merasa tersentuh oleh sikap Rina. Jika berada di posisinya, mungkin banyak orang akan membalas dengan sindiran atau menunjukkan kesuksesan mereka. Namun Rina memilih jalan yang berbeda. Ia memilih memaafkan. Melihat suasana itu, Arman tersenyum bangga. Inilah alasan mengapa ia selalu menghormati istrinya. Bukan karena kecantikannya, bukan karena kesederhanaannya, tetapi karena kebesaran hatinya. Ketika acara reuni hampir berakhir, panitia meminta Rina memberikan sedikit pesan kepada seluruh alumni. Awalnya ia menolak, namun setelah didesak, ia akhirnya maju ke atas panggung. Rina memegang mikrofon dan memandang teman-temannya. Beberapa saat ia terdiam, lalu berkata, "Dulu saat kita masih sekolah,
banyak dari kita memiliki mimpi yang sama. Kita ingin sukses. Kita ingin hidup lebih baik. Seluruh ruangan mendengarkan dengan penuh perhatian. Rina melanjutkan, tetapi hari ini saya belajar bahwa kesuksesan bukan hanya tentang harta, jabatan, atau kemewahan. Kesuksesan juga tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain. Beberapa orang mulai menundukkan kepala. Seseorang bisa memakai pakaian sederhana tetapi memiliki hati yang kaya. Dan seseorang bisa memiliki banyak harta tetapi kehilangan rasa hormat kepada sesama. Suasana menjadi sangat hening. Kalimat-kalimat itu terasa begitu dalam bagi semua yang hadir. Saya berharap setelah hari ini, kita tidak lagi menilai seseorang dari penampilannya. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu perjuangan dan kehidupan yang dimiliki orang lain. Tepuk tangan panjang memenuhi aula. Banyak yang terharu mendengar kata-kata tersebut. Bahkan beberapa orang tampak menyeka air mata mereka. Hari itu, reuni yang awalnya dipenuhi, kesombongan berubah menjadi pelajaran hidup yang berharga. Saat acara selesai, para alumni pulang dengan perasaan yang berbeda. Mereka tidak lagi mengingat siapa yang memiliki mobil paling mahal. Tidak lagi mengingat siapa yang memiliki jabatan tertinggi. Yang mereka ingat adalah sosok seorang wanita sederhana yang memilih diam ketika dihina, tetap tersenyum ketika direndahkan, dan memaafkan ketika memiliki kesempatan untuk membalas. Di perjalanan pulang, Arman menggenggam tangan istrinya. Kamu luar biasa hari ini. Rina tersenyum kecil. Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar. Arman mengangguk, dan saat mobil mereka meninggalkan gedung itu, keduanya tidak membawa rasa bangga karena status atau kekayaan. Mereka pulang membawa sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu penghormatan yang lahir dari kerendahan hati. Karena pada akhirnya, bukan harta yang membuat seseorang dihormati, melainkan karakter dan kebaikan yang ia tunjukkan kepada sesama.